Umi, bagaimana batasan yang boleh dilakukan oleh calon suami istri setelah khitbah? Apakah boleh sering-sering bertemu meskipun tidak berduaan? Baik ya, makanya subhanallah. Tadi kita tekankan di awal, tujuan pernikahan itu adalah ibadah. Makanya karena ini ibadah, jangan dicampur dengan kemaksiatan. Karena itu nanti akan mengurangi keberkahan dalam ibadah. Bahkan bisa saja menghilangkan pahalanya ibadah. Ya. Makanya tadi kami katakan, khitbah di dalam Islam itu ada. Tapi bukan khitbah itu belum halal. Itu ibarat kayak pesen gitu loh. Ya. Jadi kalau kayak Umi beli sesuatu di Nadia, misalnya Nadia jualan apa, Umi naksir lemari yang Nadia jual. Nadia itu tolong lemarinya itu Umi pesen ya. Itu nanti Umi ambil tanggal sekian. Nah, jangan dijual ke yang lain. Ibarat kayak begitu. Jadi khitbah itu maksudnya pesen supaya misalnya seorang laki-laki yang mau khitbah wanita nih sudah di apa ya, diminta supaya nanti jangan lagi diminta sama yang lain. Tapi belum halal, belum ada akad nikahnya kok. Itu baru pesan saja karena mungkin pernikahan ya butuh persiapan. Tapi ya jangan lama-lama persiapannya. Kadang nih yang lucunya, orang itu kadang lebih mengutamakan persiapan untuk pernikahan daripada mikirin untuk membuka pintu halal. Sehingga kadang gara-gara persiapan yang pengen gede-gedean resepsi ini, akhirnya pintu halal diundur-undur, akhirnya malah membuka banyak pintu kemaksiatan. Jadi banyak kesalahan sehingga ketunangan sudah khitbah tapi berasa kayak istri. Sudah kayak uji coba suami istri, kan lucu. Tapi enggak kok, enggak sampai, mohon maaf, sampai ibaratnya tetap masih menjaga, enggak ada hubungan suami istri. Di dalam Al-Quran, masalah zina itu bukan langsung Allah mengatakan wala tazni, wala taqrabuz zina. Jadi enggak langsung jangan zina, tapi jangan ngedekati zina. Jadi bukan berarti langsung merasa yang penting sudah kehormat, masih enggak hubungan suami istri langsung dianggap enggak dosa. Loh, kalau memang kayak begitu nggak akan ada pelarangan yang namanya khalwah berduaan sama laki-laki dan perempuan, ikhtilat bercampurnya laki-laki dan perempuan. Lah ini kadang ada orang tunangan memang nggak sampai melakukan tapi kemana-mana udah berdua, udah nempel. Tapi saya nggak sentuhan kok. Lalu memang kalau nggak sentuhan langsung dianggap nggak dosa begitu kalau cuma terus kemana-mana berdua, nggak sentuhan tangan tapi badannya misalnya mungkin ada kadang sentuhan enggak, tapi naik mobil sering bareng berdua. Itu kan ada khalwah. Itu kan ada hukum lain lagi. Urusannya ini bukan masalah sentuh gak menyentuh. Ada syariat tuh jangan main-main. Tapi kami bisa jaga diri. Jangan sombong. Jangan sombong. Syariat Allah itu tujuannya adalah untuk kita patuhi. Dan Allah gak akan menetapkan satu syariat kecuali adalah untuk kemaslahatan. Karena yang namanya laki perempuan ada min plusnya. Gimana pun ada syahwat yang tadi kami sebut. Itu kan sudah naluri wanita dan laki-laki itu ada percikan-percikannya. Makanya dijaga. Ini kalau artinya dari khitbah saja ibaratnya kita tuh berusaha menjaga gimana caranya supaya sampai ketika masuk ke pernikahan itu benar-benar terhormat. Makanya sebenarnya khitbah tuh jangan lama-lama. Lah kalau sudah ada kecocokan, halalin dulu deh. Masalah resepsi nggak apa-apa. Gede-gedeannya nanti. Kalau misalnya pengen gede-gedean, yang penting segera dibukakan pintu halal itu lebih aman. Paling tidak dengan adanya pernikahan begitu, kalau mau teleponan aman, mau bermanja-manja juga aman, mau jalan berduaan aman karena udah halal. Hanya nanti mungkin masalah resepsi menunggu kesiapan dari dua belah pihak, memilih waktu yang paling tepat seperti apa, misalnya begitu. Itu lebih terhormat. Nah sekarang ini kadang banyak rancu, akhirnya orang itu nanti gara-gara kadang banyak kesalahpahaman ya di dalam hal begini nih kadang menjadi rusaknya pemikiran orang gitu ya, tentang masalah ya itu tadi. Jadi kadang orang tuh salah kaprah tentang masalah yang mana sih yang syari itu gimana sih gitu loh. Jadi kalau tunangan itu jangan langsung dihukumi sudah syar'i ini hubungan berarti kemana-mana berdua sudah halal, tidak ada. Tunangan itu baru muqaddimah, ibarat pesan supaya dia jangan dilamar orang gitu loh. Nah, jadi untuk penghalalannya gimana? Tetap dengan namanya pintu pernikahan. Makanya tolonglah para wanita-wanita yang dimuliakan Allah, ketika sudah tunangan semakin dijaga kehormatan Anda. Jadi jangan sampai mau direndahkan dengan dibawa laki-laki kemana-mana, pergi jalan bareng, belanja bareng, ini kan persiapan nikah. Astaghfirullahaladzim. Inilah anehnya tuh di situ. Jadi banyak orang-orang yang memang kadang memahami syariatnya setengah-setengah, sehingga akhirnya kebablasan.
Jadi salah dalam memahami mana sih yang benar, mana sih yang enggak. Ya. Jadi ada hukum khalwah itu tidak bisa dipungkiri. Coba dilihat. Kalau berduaan seorang laki-laki dan wanita, ya ini seperti apa hukumnya? Itu ibaratnya gitu. Jadi kalau tunangan masih seperti orang lain. Jadi masih belum ada halal sama sekali, itu masih seperti orang lain. Jadi tidak ada yang mengatakan itu menjadi boleh. Maka jaga kehormatan, dan para lelaki ya, kalau sudah merasa Anda kok melamar wanita, semakin dijaga kehormatannya supaya jangan sampai ada fitnah dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi dua-duanya saling menjaga, lelaki semakin menjaga, wanita semakin menjaga. Supaya nanti memasuki pernikahannya itu benar-benar istimewa. Nah ini ya. Baik. Jadi bukan hanya sebatas ya menghalangi supaya pokoknya saya tidak sentuhan, supaya saya pokoknya tidak hubungan suami istri, tidak seremeh itu ya. Tidak seremeh itu. Jadi jaga kehormatan secara maksimal untuk subhanallah bentuk patuhnya kita kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW.